Selamat sore. Belah utama Bapak ucapkan selamat sore. Hari ini Bapak ingin memberikan materi pada pertemuan pertama ini, yaitu aplikasi Grafis 1 yang terfokus pada CorelDRAW. Perkenalan, nama Bapak itu Joni Karmani. Kesempatan ini Bapak ingin memberikan suatu materi yang ditunjukkan pada suatu aplikasi CorelDRAW. Apa yang dimaksud dengan CorelDRAW? Beberapa definisi dari beberapa materi atau buku-buku yang ada. CorelDRAW itu adalah editor grafis vektor yang tentunya dikembangkan oleh Corel, yaitu sebuah perusahaan perangkat lunak yang bermarkas di Ottawa, Kanada. Untuk versi terbarunya pada CorelDRAW Graphics Suite 2021. Nah, untuk CorelDRAW sendiri pada awalnya dikembangkan untuk sistem operasi pada Windows 2000 dan seterusnya. Dan untuk Graphics Suite 2021, karena menyangkut di mana setiap tahunnya berubah, itu menunjukkan tahun, yaitu tahun 2021 sekarang ini. Tentunya kita menggunakan CorelDRAW yang menggunakan 2021. Kalau komputer saudara atau kalian mampu digunakan ya dengan RAM minimal 4 GB. Kalau di bawah 4 GB kurang bagus menggunakan CorelDRAW Suite 2021. Bisa nggak dengan CorelDRAW yang lain? Bisa, yaitu CorelDRAW 14, 15, 16 sampai CorelDRAW yang 2019 ya. Kita nggak membahas suatu tingkatan mengenai CorelDRAW tipenya, tetapi kita akan memperdalam daripada bagaimana untuk menjalankannya ya. Saya lanjutkan materi yang lain, yaitu CorelDRAW 2021 ini merupakan rangkaian lengkap aplikasi desain grafis khususnya profesional untuk ilustrasi vektor. Nanti saya jelaskan apa itu vektor, tata letak, pengeditan foto, dan lain-lain. Adapun CorelDRAW sendiri dirancang khususnya untuk plafon pilihan. Nah, untuk tampilannya seperti ini. CorelDRAW. Kalau lebih jelasnya kita akan melihat. Nah, ini tampilan CorelDRAW 2020. Saya ambil yang di bawah satu tingkat tahunnya. Kalau sudah memahami dan mengerti sedikit demi sedikit, tentunya akan lebih menyenangkan dibanding dengan orang yang belum paham menggunakannya. Kadangkala kalau tidak dipaksa, orang tidak mau melakukannya ya. Ini tampilan sederhananya. Nanti saya lebih diperjelas bagian per bagiannya. Kemudian kita lanjutkan. Mengenai tampilan utama CorelDRAW. Saya rasa kalian akan mengetahui di mana ada
title bar, menu bar, ya standar tools. Kita lihat ya, kalau melihat title bar ya tentunya bagian atasnya yang ini ya. Menu bar ya yang ini ya, ada file ya, untuk isinya seperti ini, edit dan seterusnya sampai pada, kalau help sih kita nggak usah mencarinya. Kita biasanya sampai pada Windows-nya ya, itu adalah menu barnya, standar barnya ini ya. Nah, sedangkan untuk properti bar tentunya ada di bagian tadi yang di bawahnya adalah ini properti bar ya. Begitu pula bagian garis yang horizontal dan vertikal. Kalau dilihat di sini kurang jelas sekali. Kita lihat pada tampilan utamanya. Nah, di sini ada garis yang horizontal. Kalau kita klik dari atasnya terus drag ke bawah, itu secara horizontal. Begitu pula yang dari kiri ke kanan, itu adalah garis vertikal. Ini ada titik-titiknya ya. Selanjutnya yaitu toolbox ya. Saya loncat-loncat saja yang sekiranya penting-penting. Toolbox itu ada di sebelah kiri ya. Ini adalah toolbox, jadi sebagai perangkat untuk kita mendesain atau mengerjakan suatu desain. Ini toolbox ya. Nah, untuk bagiannya di sini ada kita mau membuat suatu gambar dengan kertas A4 dari A0 ya, biasanya kita, kalau ada A0, kalau tidak ada ya kita sebatas A4, A3 ya. Mana mungkin kita mengerjakan sampai menggunakan kertas yang A4. Kita biasa menggunakan kertas A3 dan A4 ya. Gimana kalau custom? Custom juga bisa ya. Nah, kalau untuk printing, untuk billboard, neon box itu adalah tidak mengacu pada ini ya, tentu pada custom nantinya ya. Ukurannya juga jelas akan lebih panjang. Nah, di sini ada satuan unit, kita bisa mengklik dan memilihnya. Kalau misalkan di sini kita mau satuannya milimeter dan mau mengubahnya, kita klik bebas dulu, yaitu klik pada bagian units ya, cm. Nah, di sini menunjukkan cm. Kalau klik satu bidang, kita melihat berapa diameternya ya. Jadi, anggap aja mau membuat suatu diameter 10, karena lingkaran tentunya harus sama ya, diameter 10 kali 10 ya. Atau kita kunci bagian ininya sama ya, 10 ya, diameternya 10. Kalau misalnya panjang kali lebar, tentunya yang lebar adalah ini, atau yang tinggi adalah ini ya. Anggap aja kita mau membuat suatu lebarnya 8, tentunya ke sana, dan tingginya 15 ya. Nah, ini ya, lebar 8 dan tinggi 15. Kita lanjutkan. Saya rasa untuk bagian
Untuk vertical ruler saya sudah jelaskan tadi, tinggal mendragnya. Jadi garis yang vertikal, garis horizontal. Untuk horizontal scroll bar ya tinggal menggeser-geser aja ya. Yaitu pada bagian ini digeser-geser. Ya, saya rasa nggak usah dijelaskan lagi. Status bar ya ada bagian daripada pada waktu penggambaran garisnya itu warnanya apa ya. Kita lanjutkan pada bagian ini adalah fungsi, yaitu apakah itu title bar, menu bar. Saya rasa kalian bisa membacanya, saya nggak usah menjelaskan lagi karena nanti lebih lama penjelasannya, karena kita mengacu pada bagian yang lebih esensi, yaitu menggunakan dan mempraktekannya ya. Standar bar ya kalian bisa membacanya. Kalau toh misalkan kalian kurang memahami, kurang jelas untuk pemahaman ini, silakan menanyakan atau bertanya pada sesi tatap muka. Ya, ini saya klik satu persatu, silakan disimak dan dibaca. Ada beberapa teori yang pendukung dan saya ambil hanya sebatas yang terpentingnya saja. Tidak semuanya saya memasukkan bagian-bagian yang lain yang kurang penting ya, yang sekiranya biasa digunakan. Kalau yang tidak biasa digunakan saya anggap saja nanti pada waktu dipraktekkan ada beberapa bagian yang kurang jelas sambil berjalan ya. Mari kita lihat bahwa pada kegunaan aplikasi Corel Draw, kita lihat bahwa untuk aplikasi ini dapat digunakan berbagai hal seperti mendesain. Mendesainnya itu ada beberapa bagian yang perlu kalian inginkan dan ada beberapa hal yang biasa orang butuhkan ya. Apa saja? Tentunya orang membutuhkan namanya kartu nama ya. Biasa orang memberikan suatu bagian nama orang tersebut supaya mengenalnya. Ada juga ID card ya, sebagai tanda pengenal, baik itu di instansi, di perusahaan perguruan tinggi ataupun dimanapun ya, pekerja atau seorang pekerja yang sebagai tanda pengenal. Begitu pula untuk kartu nama, ini kartu undangan. Kartu undangan itu biasa untuk orang khitanan, perkawinan, dan lain-lain. Begitu pula untuk pembuatan poster, ya, logo. Biasa orang membuatnya ini logo-logo untuk logo perusahaan, logo instansi, logo perguruan tinggi, ya, itu bisa digunakan di Corel Draw. Begitu pula untuk box, ini boxnya untuk box iklan atau misalnya box untuk box makanan, entah box untuk elektronika dan seterusnya ya. Lain halnya yaitu ada reklame ya. Jadi untuk billboard, neon box itu bisa dibuat, didesain menggunakan Corel Draw. Ada juga cutting sticker ya.
kita mengenal di jalan-jalan untuk menempel di mobil ataupun di billboard, ya itu menggunakan cutting sticker. Dan yang terakhir itu biasa orang senang menggunakan kaos, ya, yang ada warnanya, yang ada gambarnya, ya, bukan kaos polos saja tapi ada warnanya, dan lain-lain yang biasa digunakan dan bisa didesain menggunakan aplikasi CorelDRAW. Nanti kita sambil jalan memahami lebih lanjut, ya. Nah, untuk aplikasi ini sangat fleksibel sehingga mudah dipakai dari beberapa kalangan, baik di industri maupun usaha home industri dan macam-macam lainnya, ya. Nah, bila dipakai sebagai pelajar yang masih belajar pun relevan, ya, sehingga mudah dipakai untuk belajar mendesain. Nah, sebagai pelajaran pertama kita praktekkan tools, ya, pada CorelDRAW, sehingga sebagai dasar utama pengenalan supaya kalian tidak sulit untuk mempraktekannya. Jadi saya harus memberikan pengantar pertama dulu, dan perlu diperhatikan biasanya kalian hanya sebatas mengerti tetapi tidak mendalaminya. Nanti pada waktu perjalanannya banyak kesulitan, ya, sehingga kita bisa melakukannya, penggunaan lain pun mudah dilakukan. Langkah pertama, ya, kita bagaimana memindahkan kotak kecil ke kotak besar dengan cepat tanpa menggeser dengan mouse. Maksudnya gimana? Coba kita lihat. Kita langsung saja pada suatu aplikasi yang sudah terbuka seperti ini. Kita mulai dulu membuat suatu, kita klik, ini ada rectangle atau kotak di bagian sebelah kiri, ya, pada tools box-nya ini, ya, ini tools box. Kita lihat, cari rectangle atau kotak, taruh di sini, klik, digeser, ya, jangan dilepas pada mouse-nya, kemudian lepas, ya kan. Kita mau membuat suatu ukuran. Nah, ini kan ukurannya 9,3 kali 12,9. Kita mau menggunakan, misalnya anggap aja 9. Ya, dirubah 9 supaya sama 9 kali 12. Oke. Nah, begitu pula kita ingin membuat suatu kotak yang lebih kecil. Nah, untuk membuat kotak yang lebih kecil, kita bisa menggesernya dari bawah ke atas secara diagonal. Kalau diagonal itu miring, ya, kayak gini. Jangan sekali-sekali kalian menggeser seperti ini, ya. Nanti tidak proporsional. Dalam arti kata tidak sesuai dengan apa yang diukur menggunakan komputer. Ya, jadi kalau ada suatu benda, kalau digeser, itu gesernya tidak diagonal atau proporsional, gitu, itu akan gepeng hasilnya. Ya, kalau misalnya seperti ini gepeng, ya, karena bentuknya mengecil. Kita mau sama, ya, jadi diameter lebar sama tingginya, kalau diperkecil sama. Nah, seperti ini, ya. Jadi kecilnya tuh seperti ini.
Ya, jadi tidak uh, menggepeng atau mengkerut dengan kurang kurang bagus lah, kurang jelas. Ya. Nah, kita mau membuat suatu kotak ini yang kecil akan memasukkan ke kotak yang besar tanpa menggeser seperti ini. Ya, biasa orang menggesernya klik ini, klik yang kecil terus digeser. Ya. Coba kita biasakan, nanti suatu saat kelak materi ini akan digunakan seterusnya. Jadi jangan sampai lupa. Caranya seperti ini. Jadi tidak menggeser dengan mouse, tekan shift, kemudian klik ini. Nah, ini ada kotak-kotak yang terhubung. Ya. Nah, kita tekan pada keyboard C, E, T. Ya, kalau C itu adalah center, T adalah top, dan E adalah tengah-tengah. Terus L itu left, ya untuk kanan right, tengah lagi, ya kan. Untuk C center, gitu. Dan B bottom, ada B paling atas top. Selama titik-titik ini masih berfungsi, ya masih aktif, itu masih bisa digunakan menggunakan keyboard. Nah, kalau misalkan kita lepas, klik bebas, ini tidak bisa langsung. Ya, yang kecilnya sudah tidak aktif lagi. Ya, kecuali kita ulang. Ya, nah ini. Ya, nah itu cara cepat memindahkan dari kotak kecil ke kotak yang lebih besar. Begitu pula untuk yang membuat kita huruf. Anggap saja kita hurufnya nama saya aja sendiri. Ya. Nah, di sini ada font size ya. Fontnya apa yang mau diganti, ya kan? Terus ya, namanya yang tadinya Arial menjadi Mariolin ya, Barnard ya, dengan font size-nya itu bisa diganti entah 36, ya kan. Nah, sekarang kita ingin memindahkan. Anggap saja kita membuat suatu kotak. Kotaknya ada di sini. Begitu pula nama ini akan dimasukkan pada suatu kotak yang telah dibuat. Jadi kayak gini caranya, klik bagian nama yang ingin ditempatkan di kotak tersebut, tekan shift, klik kotaknya, tekan C pada keyboard dan E, ya, T pada keyboard juga, bottom pada keyboard, ya, left, L berarti kan, right berarti R, dan T, E, C, dan seterusnya. Ya, nah ini bisa dibesarkan. Ya, kalau membuat suatu nama dan ada bingkainya. Ya. Ini bisa disenterkan lagi. Caranya seperti ini pada waktu setelah dibuat lebih besar. Jangan lupa disenterkan. Klik namanya. Klik tekan shift, tekan daripada klik kotaknya. Jadi semua kayak gini. Tekan C pada keyboard. Ya. Nah, itu caranya, cara menempatkan ini saya hilangkan aja lah. Ya.
Cara menempatkan nama dan kotak pada keyboard. Ya. Mari kita membuat yang lain. Ya. Langkah kedua itu bagaimana memotong kotak satu dan kotak yang lain. Oke. Kita ambil aja kotak dari sini. Kemudian dikopikan. Kotaknya sama aja. Ya. Atau ya oke lah, supaya kalian lebih jelas, tidak tumpang tindih, agak kesini sedikit. Di luar daripada frame ini ya. Jadi di luar aja. Ada dua kotak, ya kotak yang pertama dan kotak kedua. Kotak yang pertama dan yang kotak kedua itu saya ingin membuat suatu bagian ini menyatu. Ya, caranya bagaimana? Klik bagian kotak pertama, anggap aja yang di bawah, tekan shift, kemudian klik kotak kedua. Nah, di sini ada muncul untuk well, untuk trim. Well berarti menyambung atau mengelas atau merekatkan ya. Gitu. Berarti trim itu untuk memotong. Berarti kalau misalkan mau membuat suatu bagian ini jelas adalah di well. Ya, jadi kotaknya seperti ini ya tadinya. Saya ulangin. Tadinya ada kotak yang kecil di tengahnya akan dihilangkan. Ya. Caranya yang tadi klik ini, tekan shift, klik bagian yang kotak kedua dan klik pada bagian well. Ya, itu untuk menyambung. Ya. Kemudian kita ingin yang lain, ya, yaitu caranya sama. Kalau gimana kalau untuk memotong, jelas bisa klik bagian ini akan memotong bagian yang kedua, yaitu menggunakan trim. Hasilnya seperti ini. Ya, itu adalah memotong. Dan yang lainnya yaitu ada juga intersect. Ya, maksudnya apa? Saya itu ingin mengambil kotak yang kecilnya saja. Jadi bagian dalam kedua kotak yang besar. Ya, caranya sama. Ya, setelah saya ulangi, klik ini, tekan shift, klik bagian kotak besar, kemudian intersect. Ya. Nah, kita bisa ngambil kotak yang kecilnya. Ya. Jadi kedua potongan ini bisa diambil, tengah-tengahnya saja yang kecil. Itu. Ya. Kemudian yang lainnya adalah yaitu simply. Kita lihat ya kan. Nah, simply seperti apa? Sama juga apa? Yaitu memotong, ya sama juga trim ya. Jadi kalian bisa membedakan antara trim dan simply. Nah, begitu pula yaitu front minus back. Ya, kita lihat. Nah, itu adalah pemotongan ke bawah ya. Padahal sama kan? Jadi yang inilah yang terpotong. Ya, yang bawahnya.
Padahal yang pertama ini, kedua ini seharusnya yang tadinya split trim kan beda. Ya. Nah, itu. Ya, tetapi media yang di atas hilang. Dan seterusnya ya. Itu cara-cara memotong nanti suatu media media apa saja, ya baik itu kotak atau huruf, nanti bisa dialami suatu saat kelak ya. Kemudian kita jalan yang lain, yaitu bagaimana membuat desain kartu nama sederhana dengan menggunakan langkah pertama dan langkah kedua. Oke. Kita lihat ini desainnya. Ya, sebenarnya saya sudah membuatnya. Oke, kalau ini ada juga, kita membuka dulu, barangkali ada. Corel Draw, kartu nama, itu di kartu nama, ya. Ya, oke. Ini ada suatu kartu nama yang terdahulu pernah saya paparkan atau praktekkan ke mahasiswa yang lain. Kita ingin membuat suatu kartu nama diulang, ya, atau dibuat ulang. Untuk ukuran kartu nama yang perlu dipersiapkan itu standar daripada pembuat kartu nama, yaitu ukurannya 90 mili kali ini 90 mili ke sana, sedangkan ke bawahnya adalah lebarnya 55 mili. Ya, caranya sama. Gimana kalau caranya menggunakan senti? Ya sama, ya tinggal dirubah saja. Ya. Berarti 9 cm kali 5,5 cm. Ya. Rasa jelas itu ya untuk membuat kotaknya. Nah, kita lihat bahwa untuk membuat kartu nama ini desainnya sudah ada, desain awalnya, tinggal kalian membuat suatu teksnya, yaitu di sini ada text tool, kemudian klik text toolnya, taruh di sini. Ya, apa saja yang perlu ditulis, yaitu anggap aja misalkan jasa pengurusan dokumen, ya. Nah, itu. Dan kemudian enter dan seterusnya ya. Seperti ini layaknya. Nah, anggap aja kalian sudah bisa. Kalau misalkan sudah jadi seperti ini layaknya, saya sudah membuat sampai ke bawah ya, yang tadinya besar seperti ini gitu. Kemudian dikecilkan, caranya sama ya, dikecilkannya jangan sampai dikecilnya seperti ini ya, jangan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri, tidak boleh ya. Begitu pula dari atas ke bawah, dari bawah ke atas atau dari bawah ke atas ya. Nah, untuk pengecilannya yaitu secara diagonal, kemiringan ya. Ambilnya seperti ini. Kenapa? Coba kita lihat kalau misalkan kita mengecilkan seperti ini. Nah, itu hasilnya gepeng. Ya. Jadi tulisannya agak mengkerut, kecil, ya, tidak sesuai dengan proporsional di komputer. Ya, karena dipaksa fontnya itu jadi menggepeng. Ya. Itu adalah hal yang fatal dan salah dalam mendesain. Nah, oleh sebab itu membuat seperti ini layaknya. Ya, gitu kan kecil. Ya, tinggal ditaruh saja. Oke, gitu.
Nah, ini juga sama, ya kan? Alamatnya, anggap aja ini alamatnya saya, Bapak sendiri, Jalan Medan. Kalau kurang kecil, kecilkan. Ya. Loh, kenapa nggak pakai yang cara yang dimasukkan? Ya, karena kita melihatnya di mana posisinya. Kalau posisinya langsung center nggak jadi masalah. Ya, nah ini mengecilkannya proporsional ya. Nah, ini ada garisnya, garis bantunya tadi menggunakan ini. Nah, ya, taruh di sini. Jadi kita menggunakan garis bantu, nanti setelah jadi dihilangkan. Ya, ini kan belum jadi. Dengan tujuan supaya semuanya lurus dari patokan lingkaran ini sampai ke bawah. Ya. Nah, ini kan kalau kurang kita geser. Ya. Kita bisa menggunakan tanda panah pada keyboard. Kalau kurang sedikit sih. Ya. Ya, pas. Iya, kalau ini kurang besar, besarkan. Ya. Nah, ini posisinya kan agak miring kan. Nah, di sini menggunakan rata kanan ya, bukan rata kiri. Ya. Nah, ini apa? Supaya sendiri-sendiri, yaitu karena ini adalah sudah di grup satu bagian, supaya terpisah kita menekan pertama klik dulu seperti ini pada teksnya, kemudian tekan Ctrl K pada keyboard. Nah, jadi itu sendiri-sendiri ya. Tuh ya. Oke, kemudian kita kalau ada warnanya mau diwarnakan gitu, menggunakan orange. Nah, gitu kan. Ini hitam, kemudian orange lagi. Dan apa, rumah jasa. Iya. Nah, ini adalah orange juga. Tapi oke, ini adalah di luar daripada grupnya seharusnya. Ya, luruskan. Nah, sekarang kita ada blok di sini. Ya, tinggal buat aja kotaknya. Ya. Nah, kemudian yang ini adalah orange, kasih warna orange. Nah, ini ada warna hitamnya. Gimana cara menghilangkan warna hitamnya? Yaitu klik di sini adalah set on outline color. Ya. Nah, begitu pula yang ini adalah warnanya apa? Abu-abu. Nah, ini ketutup. Tekan shift up. Oh, sorry. Iya. Nah, ya. Jadi kalau untuk memunculkan lagi itu tekan shift up. Ya. Ini masih hitam. Kita kembali lagi ke sini. Klik kanan, set on outline color.
Nah, itu sudah hampir jadi. Ini warnanya anggap aja dibuat warna abu-abu lagi. Ya, supaya sama pinggir-pinggirnya. Begitu pula yang ini. Bisa makan saja. Ya. Ya, desain itu sudah hampir selesai. Kalau yang ada bagian menghalangi seperti ini, yang tadinya sebagai garis bantu dihilangkan saja. Ya, nah tinggal nanti kalian, oh iya, eh, belum diajar memperbanyaknya. Oke, kita lihat dulu sebelum ke sini. Gimana caranya untuk memperbanyak? Ya, sebenarnya ada di sini tuh apa? Ada transform gitu. Jadi maksudnya gini, untuk memperbanyak kotak gitu. Jadi maksudnya saya ingin membuat suatu, ini kan berbentuk kotak nih. Nanti akan di print. Ini ukurannya berapa? Kertasnya itu A4. Ya. Berarti kertas A4 ini jadinya kartu nama itu ada berapa hasilnya? Apakah seperti ini? Misalkan ini 55 tingginya. Ini adalah 0, 9. Kita ulangin. Eh, 9,5 ya. 9,5 tingginya 0 dibuat satu saja dulu, arahnya ke sana, ke kanan, berarti ada warna hitam ke kanan. Ininya 0 juga karena tidak ada kemiringan ya. Oke, distance apply. Bisa, oke. Ini 10, coba dulu 10 cm. Iya, berarti ini benar ya. Oke, kita ulangin lagi. Tidak ada trouble ya. Nol, khusus dulu. Iya, oke. Ini tadi diulang aja posisinya ya. 9,5. Kemudian kopinya 1. Ya, benar, berarti kan ada jaraknya. Antar ini berarti jaraknya 5 mili. Ya. Bisa dikopi lagi nggak? Ini kopinya ke atas, berarti salah itu. Ya, ini adalah 9 karena ada distan ke atas. Saya ulangi lagi lah.
ulangin. Ini Corel Draw 20 sebenarnya untuk mendesainnya tuh ini bawaan daripada desain mesin, tapi saya bisa masuk ke bagian Corel Draw 20 yang bisa dikombin ke grafis. Ya, saya ulangi. Ini adalah 9,5 dan kopinya ke arah sana itu adalah 2. Ya, langsung 2. Bisa digunakan seperti ini. Nah, kemudian ke bawahnya sama 1, 2, berarti 2 lagi ya. Kembali lagi dulu, kemudian ke bawah ini adalah minus 5,5, berarti adalah 6, minus 6 karena satu bagian itu 5 mili harus minus 6. 2 kopinya ya gitu. Jadi ini adalah untuk memperbanyak secara cepat suatu pembuatan kartu nama ya. Pada waktu kalian mau melakukan pengeprintan, jadi lakukanlah seperti ini ya, jangan membuat seperti ini layaknya satu terus digeser-geser ya, digeser-geser seperti ini. Bisa nggak? Bisa. Nah, tapi jaraknya ini pada waktu dipotong kurang pas ya, kurang tepat. Kalau ini langsung semuanya pasti sama ya. Lebarnya atas kiri kanannya sama ya. Itu saja untuk pertemuan pertama pada pembuatan suatu desain sederhana dulu, supaya kalian bisa memahami lebih lanjut. Silakan kalian membuat di rumah. Nanti pada waktu sesi pertemuan bisa dikumpulkan dan dinilai.